perkenalkan, nama saya Agripina Melati Fabiola dengan NIM 71 2022 010 dari kelas Teologi Kewirausahaan B. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan untuk tugas akhir atau tes akhir semester saya. Nah, pertanyaan pertama, apa pentingnya teologi kewirausahaan bagi gereja? Nah, menurut saya sendiri, seringkali kita itu terjebak dalam dikotomi antara yang sakral atau pelayanan dan yang sekuler atau bisnis. Namun, teologi kewirausahaan hadir untuk meruntuhkan tembok tersebut. Mengapa? Karena gereja tidak boleh hanya menjadi konsumen atau pemohon bantuan, melainkan harus menjadi agen transformasi ekonomi. Nah, pentingnya teologi ini terletak pada, pertama, ada kemandirian misi, yaitu memungkinkan gereja menjalankan program sosial dan penginjilan tanpa bergantung sepenuhnya pada donasi eksternal. Kemudian yang kedua, itu ada kesejahteraan jemaat, di mana gereja berperan aktif dalam memberdayakan ekonomi jemaat. Kalau saya menggunakan ilustrasi ikan dengan jala. Jadi gereja bukan hanya memberi ikan, tapi dia mengajarkan cara membuat jala. Kemudian yang ketiga ada penata layanan. Nah, di sini itu penata layanan mengelola sumber daya yang Tuhan titipkan dengan kreatif dan bertanggung jawab demi kemuliaan namanya. Kemudian pertanyaan yang kedua, uraikan salah satu teori yang mendukung teologi kewirausahaan. Saya pribadi lebih cocok menggunakan teori dari kelompok presentasi saya, yaitu Paul Stevens, di mana Paul Stevens itu menegaskan bahwa iman Kristen mencakup seluruh kehidupan, termasuk pekerjaan dan bisnis, bukan hanya aktivitas gereja. Dunia bisnis merupakan sebuah ruang panggilan dan penata layanan, bukan wilayah sekuler yang terpisah dari iman. Kemudian, Paul Stevens juga menjelaskan bahwa integrasi iman dan kerja berarti membawa nilai Injil ke dalam tujuan, cara kerja, relasi, dan dampak bisnis. Kemudian, pekerjaan dan bisnis ini dapat dipahami sebagai bagian dari mandat penciptaan, yaitu mengelola dan mengembangkan ciptaan Allah. Yang terakhir, Paul Stevens juga menegaskan bahwasanya keberhasilan bisnis tidak diukur hanya dari profit, tetapi juga dari keadilan, kebenaran, dan pastinya memberikan dampak bagi sesama. Nah, integrasi iman ini tampak melalui etika Kristiani, yaitu kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan integritas dalam keputusan bisnis. Kemudian, bisnis Kristen itu harus berorientasi pada pelayanan dan kesejahteraan bersama, dengan profit sebagai sarana, bukan tujuan utama. Lalu yang ketiga, kepemimpinan bisnis dipahami sebagai kepemimpinan yang melayani dan yang menghargai martabat karyawan. Jadi, teori Paul Stevens ini yang menurut saya menjadi salah satu teori yang mendukung teologi kewirausahaan. Nah, kemudian apa refleksi teologis dari saya sendiri? Refleksi teologis yang saya dapatkan selama saya mengikuti mata kuliah teologi kewirausahaan di kelas B. Secara teologis, teori penata layanan ini mengingatkan kita pada perumpamaan tentang talenta, yaitu yang terdapat dalam Injil Matius pasal 25 ayat ke-14 sampai 30. Refleksi saya adalah kreativitas dalam berwirausaha merupakan bentuk ketaatan. Tuhan tidak memuji hamba yang aman dengan memendam talentanya, tetapi Ia memuji hamba yang berani mengambil resiko dan mengembangkan apa yang ada padanya. Nah, kewirausahaan dalam gereja bukanlah bentuk komersialisasi iman, melainkan manifestasi dari imago Dei atau gambar Allah. Tuhan adalah sang pencipta yang kreatif. Bahkan ketika kita berwirausaha dengan integritas yang kita punya, kita tuh sedang memantulkan sifat kreatif Tuhan di tengah dunia yang penuh dengan pergumulan ekonomi. Gereja yang berwirausaha adalah gereja yang membumi. Ia hadir tidak hanya dengan kata-kata, tapi dengan aksi nyata yang memerdekakan manusia dari belenggu kemiskinan. Demikian pemaparan singkat saya mengenai pentingnya teologi kewirausahaan. Semoga video ini memberi perspektif baru bagi kita dan terkhususnya saya dalam melayani Tuhan melalui berbagai talenta ekonomi yang saya punya. Terima kasih.